Bapak Ibu guru karyawan peserta Kombel SMA Negeri 3 Purwokerto. Sebelumnya marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul, diberikan kesehatan, keselamatan dalam acara Kombel dengan materi budaya positif di sekolah dengan pemateri Ibu Retno Yuni Hendrawati. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya melalui sebuah pantun Belilipan ke Karangmiri. Perkenalkan, saya Steven untuk memandu acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, keempat sambutan, yang kelima pemaparan materi, keenam tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, acara yang pertama adalah pembukaan. Bagi Bapak dan Ibu yang beragama non-muslim untuk bisa menyesuaikan. Bagi Bapak Ibu yang beragama muslim, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Peringkat acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada petugas Bapak Fetri Nuranto. Dipersilakan untuk maju ke depan, dan bagi Bapak Ibu dimohon berdiri. Semangat, Merdeka. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Fetri Nuranto. Acara yang selanjutnya adalah doa. Doa akan dibawakan oleh Bapak Syawruddin Arif Aprianto, SPI. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya acara pada kesempatan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan memberikan manfaat khususnya bagi dunia pendidikan di Indonesia, terkhusus lagi bagi sekolah kita tercinta SMA Negeri 3 Purwokerto. Benar, subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Syawal. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Putut. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah yang pertama kita tentu saja
mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat dan tentu saja dalam acara yang sangat baik untuk kita semua belajar bersama dalam komunitas belajar. Dan untuk Pak Joko masih ada acara NKKS, ya, ada rapat NKKS, jadi saya yang mewakili, jadi mohon izin. Pesan dari Pak Joko untuk kegiatan Kombel ini diikuti sebaik-baiknya dari awal sampai akhir. Itu saja dari saya. Saya cukupkan sekian, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi, kita lanjutkan acara ke pemaparan materi. Perlu diinformasikan kembali bahwa materi kali ini bertema budaya positif di sekolah. Untuk materi sesi pertama akan disampaikan oleh Ibu Reto. Kepadanya kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, briefing sebentar nih Bapak Ibu, biar tidak terlalu ngantuk ya. Nanti kalau saya bilang panjang, Bapak Ibu bilang pendek, dikebalikan. Kalau saya bilang pendek, bukan saya bilang sesuatu yang pendek, Bapak Ibu bilang panjang, tapi tangannya sesuai dengan hewan tersebut. Nanti saya pakai hewan ya, misalnya ular kan pendek nih, berarti Bapak Ibu bilang panjang tapi tangannya pendek. Begitu sebaliknya, sebentar saja nih. Berdiri boleh lah, biar seruan sedikit ya. Ya semangat, oke, siap-siap nih Bapak Ibu. Saya sebutkan nama hewannya. Oke. Kebalikannya jangan lupa ya. Konsentrasi. Cacing. Ada yang masih belum fokus. Kembali. Jadi tangannya sesuai hewannya, sebentuk hewannya, tapi perkataannya ulangi lagi nih. Cacing darat dia bilang. Oke. Susah Pak, itu susah. Ular. Ada yang salah nggak? Sudah fokus ya? Ada yang panjang. Oh Pak, kita masih salah ini. Ulangi lagi nih. Panjang. Oh, kebalik. Siap-siap lagi nih. Tangannya sesuai hewan berarti ya. Oh, tadi tapi ucapannya kebalikannya, tangannya sesuai bentuk hewan. Ulangi lagi. Kamera. Cicak. Cicak. Panjang. Ayo pendek. Satu lagi ya. Satu lagi. Kebalikannya jangan lupa ucapannya, tangannya sesuai hewannya. Buaya. Aduh, buaya. Buaya panjang kan? Tangannya panjang. Ya, tapi kira-kira pendek. Satu kali lagi. Buaya darat itu memang panjang. Ya, oke, satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Ular. Ya. Tepuk tangan buat kita semua. Sudah terakhir sudah betul semua ini. Inilah sebenarnya sulit kita mengubah paradigma sebenarnya ya. Langsung saja nih Bapak Ibu. Ini saya di sini untuk mendiseminasikan budaya positif
salah satu tugas dari aksi nyata saya sebagai CGP di angkatan 11. Nah, ini saya tidak menggurui atau apapun nih Bapak Ibu, kita sharing-sharing saja. Nah, ini saya memaparkan sedikit pemahaman apa itu budaya positif. Apa sih pentingnya budaya positif di sekolah? Mungkin Bapak Ibu semua sebetulnya sudah melakukan budaya positif ya. Nah, ini budaya positif itu sangat penting untuk membentuk karakter murid-murid kita sesuai dengan kurikulum Merdeka nih, membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Di sini, tapi kita harus memahami dulu sebelum kita bicara budaya positif, paling tidak kita tahu apa itu perubahan paradigma pembelajaran, kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ya, ini cukup banyak sebetulnya, tapi nanti kita bisa memahami konsep dasarnya. Nah, untuk perubahan paradigma pembelajaran, Bapak Ibu mungkin zaman dulu, kita kalau di pas belajar itu lebih ke guru sebagai pusatnya, dicantarlah. Nah, sekarang kita sudah berubah bahwa paradigma ini menggeser pendekatan yang tadinya berpusat pada guru, sekarang berpusat pada murid. Nah, itu kemudian apa sih disiplin positif? Nah, ini disiplin positif adalah bagian dari usaha kita untuk membudayakan budaya positif itu sendiri. Jadi ada di dalamnya gitu. Nah, apa sih disiplin positif itu? Yaitu menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Ada yang mau ini berbagi pengalaman bagaimana memperlakukan murid agar motivasinya bertambah? Mungkin dari Pak Rika, mungkin bagaimana Pak, untuk pernah tidak? Nyun sewu, ini saya cerita kalau lagi KBM bukan sedang menertibkan siswa, karena memang berbeda. Jangan bisa cek ketika saya sedang menertibkan siswa dan sedang KBM di kelas, karena sejauh saya mengajar, seingat saya itu belum pernah memarahi siswa yang tidak bisa matematika atau melanggar aturan belajar matematika di kelas. Dengan bisa cek ke siswa-siswanya. Untuk motivasinya itu, yang pertama kan terkadang kita itu mengajarkan suatu bidang ilmu, misalnya saya matematika atau fisika, kimia, kita itu terkadang lupa menyampaikan apa pentingnya mapel tersebut di masa depan atau di masa kini begitu. Jadi saya sering sekali menggambarkan besok kamu itu akan menjadi sosok-sosok yang harus terjun ke masyarakat. Maka ilmu-ilmu di bidang bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya itu diperlukan untuk bekal itu. Terkadang juga saya saya nggak bisa ice breaking seperti Bu Retno, Bu Dwi yang mungkin nari-nari begitu di kelas, nyanyi-nyanyi. Kayaknya saya bukan cowok tipe yang begitu. Jadi saya ice breakingnya itu ketika beberapa pertemuan, misalnya 5 pertemuan membahas tentang matematika, biasanya saya sisipi dengan cerita motivasi. Biasanya begitu. Jadi saya memotivasinya melalui cerita motivasi, baik dari pengalaman saya atau pengalaman orang lain, dan alhamdulillah itu sangat menumbuhkan motivasi belajar buat siswa. Begitu. Kasih aplausnya buat Pak Rika. Oke, terima kasih Pak. Ini jadi bagaimana kita menanamkan motivasi kepada anak tanpa memberikan hukuman ataupun penghargaan. Jadi motivasi intern yang muncul begitu. Ini yang diharapkan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kita yang tadi kita inginkan dari anak itu adalah anak memiliki karakter yang baik nih, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan di sini
nilai-nilai kebajikan itu bagaimana bisa muncul dan menjadi budaya bagi anak-anak kita gitu. Nah, nilai kebajikan yang menjadi landasan perilaku anak-anak kita misalnya berupa tanggung jawab, bagaimana anak-anak ini bertanggung jawab sebagai seorang pelajar, kemudian mereka bersikap jujur, bersyukur, berprinsip, integritas, juga mereka saling sayang menyayangi sesama teman, tidak ada bullying, itu yang kita harapkan gitu, dan berkomitmen, percaya diri, sabar dan sebagainya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini diharapkan nanti tumbuh pada diri anak-anak kita begitu. Selanjutnya kita juga harus tahu teori dari motivasi nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sendiri kan, kita semua kan kerja nih, pasti punya motivasi. Nah ini yang paling basic berangkat sendiri tuh biasanya di sini Pak Anton sama Bu Dewi. Motivasinya kira-kira apa ya Bu? Saya boleh sharing gitu kan? Di sini ada 3 motivasi. Nah ini motivasi Ibu Dewi apa kira-kira ya? Datang gasik banget biasanya nih. Sebetulnya saya berangkat gasik itu karena di rumah sudah nggak ada. Iya, karena cuma ngurusin dirinya sendiri saja. Oh, yang ini menghindari. Ya, kayaknya apa ya? Yang ketiga, ya apa ya itu? Menghargai diri sendiri. Belum jadi orang. Iya. Ya, kayaknya lebih dekat ke yang nomor 3 berarti. Bu Dewi, nah ini Bapak Ibu, jadi sebetulnya orang itu melakukan suatu tindakan kan ada motivasi nih. Nah anak-anak itu juga pasti berperilaku juga pasti karena ada motivasi. Nah motivasi yang pertama itu sebetulnya kurang diharapkan nih, karena anak-anak datang ke sekolah mungkin karena takut dihukum orang tuanya kalau nggak berangkat kayak gitu nih. Kemudian kedua, mungkin kalau berangkat dapat uang saku, kan dapat penghargaan gitu ya, dapat uang saku, dipuji gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling diharapkan adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa saya itu datang ke sekolah untuk mencari ilmu kayak gitu. Jadi tidak mengharapkan pujian ataupun penghargaan atau takut dihukum begitu. Berikutnya, nah kalau hukuman ini bukan hukuman ya, kadang di kita itu masih ada guru yang kadang kalau siswa melakukan kesalahan adalah langsung memberi hukuman tanpa siswa itu tahu hukuman apa sih yang akan diberikan. Jadi seperti mendadak gitu ya, misalnya silakan kamu membersihkan toilet, padahal dia hanya terlambat misalnya begitu. Nah ini sebetulnya bentuk hukuman. Nah ini jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Pernah kamu buatan Bapak Ibu? Buatan, alhamdulillah dia sama tiga nggak ada yang menghukum anak nih. Tapi mungkin pakainya kita konsekuensi nih, karena anak sudah tahu. Nah yang ingin saya sampaikan di sini, penghargaan pun ternyata tidak bagus gitu. Bapak Ibu pernah memberi penghargaan kepada anak saat pembelajaran? Saya sendiri pernah. Siapa yang mau, Bapak Ibu yang mau menceritakan? Bu Putut. Terima kasih Bu Retno. Selama ini saya ngajar sering sekali memberikan reward ke anak, apakah itu berupa ucapan atau bahkan tambahan nilai. Tapi kalau misalkan begini, bukan berarti saya langsung memberikan reward begitu saja nih. Artinya dalam KBM misalkan ada siapa yang mau maju kayak gitu, itu yang diberi reward. Tapi kalau saya tidak menyampaikan yang maju tidak diberi reward, itu kok yang maju sedikit. Tapi begitu saya nanti rewardnya 2, 3 begitu, itu langsung ada maju. Nah ini mungkin nanti bisa kita saling sharing lah bagaimana sebaiknya. Ternyata ini tidak baik, berarti artinya dia motivasinya
karena mengejar yang tadi yang satu ya, yang satu itu. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Putut. Ini Bu Putut mungkin sering memberikan reward, saya juga pernah, karena biar anak-anak termotivasi. Tapi setelah saya belajar budaya positif ini, Alfikon mengatakan bahwa penghargaan itu justru bisa mematikan kreativitas anak gitu. Dan kemudian coba kita bayangkan kalau misalnya kita jadi murid nih Bapak Ibu, kadang-kadang kita selalu memberikan penghargaan kepada anak yang paling aktif nih, memberi pujian. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak pernah diberi pujian, rasanya gimana? Atau Bapak Ibu sendiri pernah mengalami? Misalnya Bapak Kepala Sekolah atau atasan kita memuji satu orang, ya, perasaan yang tidak dipuji bagaimana? Pernah Bapak Ibu mengalami? Pernah atau tidak mungkin? Kan kadang seperti itu. Atau orang tua aja. Kita saja di rumah gitu, punya anak yang satu selalu dipuji, yang satu selalu dipuji, yang satu tidak. Ini gimana yang tidak dipuji kira-kira? Mungkin Pak Sawal, bagaimana perasaan anak-anak yang tidak dipuji baik oleh gurunya maupun di rumah oleh orang tuanya? Karena mungkin bagi orang tuanya ini anak tidak ada yang bisa dibanggakan gitu misalnya gitu. Misalnya ini perasaan anak kira-kira gimana Pak? Terima kasih Bu Retno. Yang pertama akan muncul sifat minder atau ketidakpercaya dirian. Ketika anak mau mengungkapkan sesuatu atau bertindak sesuatu yang dia itu sudah terfikirkan berdasarkan kreativitasnya, inovatifnya, tapi dia tidak berani untuk mengungkapkannya karena kejadian sebelumnya yang tidak dihargai atau tidak diberi pujian. Akhirnya dia memilih untuk memendam saja apa yang ada di kepalanya, apa yang mau diucapkannya. Akhirnya anak tersebut menjadi pasif dan kurang percaya diri. Mungkin itu menurut Terima kasih Pak Sawal. Ini agak sedikit ada yang menganggap bahwa motivasi atau penghargaan itu memang penting untuk anak. Tapi di sisi lain, Alfikon itu memandang bahwa motivasi itu juga kurang baik karena di sisi tadi anak akan terdorong untuk melakukan perbuatan itu hanya karena ingin penghargaan. Itu yang menjadi PR, memang berat ya, PR buat kita. Jadi bagaimana nanti kita harus menghargai semua murid kita atau anak-anak kita di rumah itu porsinya itu adil, katanya seperti itu. Kemarin waktu kita berdiskusi di elaborasi ya, jadi agak sedikit berbeda pendapat antara pentingnya penghargaan dan justru Alfikon mengatakan penghargaan itu justru kurang baik. Jadi ini tingkatan tinggi nih Bapak Ibu, bahwa anak melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi dari dirinya sendiri tanpa mengharapkan penghargaan dari orang lain. Ini tahapan tertinggi memang, tapi kalau untuk anak-anak masih kecil mungkin masih diterapkan reward begitu nggih. Tapi untuk kedepannya nanti setelah mereka dewasa diharapkan mereka melakukan sesuatu itu tidak mengharapkan penghargaan dari siapapun, tapi motivasi dari diri sendiri begitu. Kemudian ini ada kata-kata restitusi. Sebetulnya apa sih restitusi itu? Nah, ini adalah kalau kita kadang-kadang kelas pernah nih Bapak Ibu melihat siswa lagi diajar kok malah tidur gitu, atau malah main HP atau apa gitu. Nah ini bagaimana nanti kita kalau misalnya menasehati langsung di kelas, memarahi dan sebagainya, rasanya anak-anak kira-kira gimana? Ada yang pernah memarahi anak di kelas ketika tertidur? Tidak. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin Ibu PK pernah di kelas menemui murid yang tertidur, mungkin Ibu Cahya? Bu Widi? Ada Bapak Ibu yang pernah mengalami berbagi cerita, sharing apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika murid kita tidur atau main handphone kan sering nih. Nah, yang dilakukan Ibu Heltiana seperti apa menurut saya?
Ya, kebetulan saya kalau menemukan anak yang tidur di kelas, bukan saya yang membangunkan karena takut loh, anaknya malu apa takut. Biasanya saya suruh temannya, mas itu dibangunin gitu. Terus saya pura-pura nggak lihat gitu. Terima kasih Bu Elviana, itu salah satu yang mungkin bisa dilakukan sehingga anak tidak merasa malu di depan teman-temannya begitu. Jadi kita harus melakukan restitusi, nanti di belakang ada cara-cara restitusi yang baik. Berikutnya, sebetulnya kenapa sih anak-anak kita kok kadang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan dan sebagainya nih? Sebetulnya yang perlu kita ketahui adalah Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar manusianya apakah sudah terpenuhi atau belum. Mereka itu masih gitu. Ini karena ternyata mereka itu ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Misalnya mereka itu kurang kasih sayang di rumahnya gitu nih. Mungkin pernah nih Bapak Ibu mendapati siswa seperti ini, atau mereka butuh kesenangan, merasa tertekan kan, jadi akhirnya bikin sesuatu yang bikin dia senang gitu. Kemudian kebebasan dan penguasaan. Ada yang mau bercerita lagi? Mungkin kayak kemarin juga ternyata ada anak saya itu kenapa dia suka tidur di kelas, memang ada ya. Ternyata kebutuhan yang dia itu merasa merasa mengantuk sekali karena malamnya itu sering main games ya. Nah itu kan sebuah masalah sebetulnya. Apa sih kebutuhan dasar yang mereka inginkan gitu? Sebetulnya mungkin mereka ingin tidak suka sekolah gitu. Pernah saya tanyakan, tidak ingin sekolah sebetulnya, nggak senang kalau sekolah itu, berarti mereka butuh kebebasan seperti itu, pengen bebas gitu dari kewajiban dia sebagai pelajar gitu. Mungkin salah satu contohnya seperti itu. Kemudian ini ada contoh kasus nih yang tadi saya ceritakan. Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan tadi Bu Hatiana adalah membangunkan oleh temannya, tidak langsung dimarahin gitu. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Kalau Pak Rito diapakan Pak? Kalau di kelas saya nggak ada yang berani tidur. Oh, kalau di kelas yang Pak Rito nggak berani tidur loh, bagus. Ngantuk pun melek gitu ya. Ada yang lain Bapak Ibu mungkin di kelas pernah tidur itu anaknya diapakan selain Bu Hatiana tadi tetap dibangunkan atau malah disuruh tidur sampai selesai pelajaran? Iya, kalau saya seperti itu. Oh, kalau kasihan ya Pak, sampai habis waktunya tidur sampai bikin peta katanya. Ya, nah itu teknik tergantung Bapak Ibu guru yang memperlakukannya nanti selanjutnya, tapi tetap harus ada tindakan dari kita ya. Selanjutnya adalah bagaimana sih kita menumbuhkan budaya positif ini, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah membuat keyakinan kelas? Kesepakatan kelas sedikit membantu juga ini ya untuk disiplin positif. Berbeda nih Bapak Ibu antara keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Tadi kalau kesepakatan kelas adalah kesepakatan yang dibuat antara guru dengan murid ketika pembelajaran saat itu. Tapi kalau keyakinan kelas adalah keyakinan yang dibuat atau disepakati oleh guru dan siswanya di kelas itu, biasanya wali kelas, untuk dijalankan bersama-sama selama di kelas itu. Ada yang sudah buat atau belum? Yang sudah buat sinten nggih? Ada? Bu Nana sudah membuat keyakinan kelas? Tahun yang lalu. Oh iya, tahun ini belum nih. Sertifikatnya udah keluar atau begitu? Nanti bisa dibuat lagi nih Ibu Diana untuk keyakinan kelasnya. Ya, jadi untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal anak-anak kita sebetulnya. Langsung saja. Nah, ini contoh kemarin saya membuat keyakinan kelas. Nah, ini saya sedang menjelaskan pentingnya keyakinan kelas dulu biar mereka tuh paham gitu, apa sih, ngapain sih bikin keyakinan kelas gitu ya. Saya menjelaskan dulu. Nah, ini nanti saya meminta anak-anak menuliskan nilai-nilai kebajikan yang akan disepakati. Satu anak itu satu. Saya pakai sticky mat gitu, nanti dibagikan satu persatu.
saya minta untuk dibagikan. Misalnya lewat sini aja Bu ya, biar bisa diatur. Nah ini setelah dibagikan, kemudian siswa itu menuliskan kemudian menempel. Ini nanti anak-anak menempelkan apa yang sudah dituliskan, dikumpulkan jadi satu kan nilai-nilainya itu nanti banyak macamnya dan ada nilai-nilai yang sama gitu. Nah ini anak-anak mengumpulkan nilai-nilai yang mereka harapkan di kelasnya. Saya percepat nih. Ini setelah terkumpul, nanti digabung-gabungkan nilai yang sama. Nilai yang sama kan kadang anak nulis sama ya dengan temannya atau satu nilai sebetulnya, digabungkan sehingga lebih sederhana. Nanti dibantu anak-anak. Nah ini saya percepat lagi ini. Kemudian kita sepakati dari nilai-nilai yang ini. Ini ya, ternyata ngulang. Nah ini disepakati secara bersama-sama oleh wali kelas dan siswanya gitu. Berarti kita akan dikerjakan ya. Disiplin dalam memakai seragam. Sepakat? Ini setiap nilai yang sudah terkumpul, yang sudah lebih sederhana, kita ucapkan ulang dan meminta anak-anak menyepakati gitu. Sehingga betul-betul dari dalam diri mereka sendiri bahwa akan melaksanakan keyakinan tersebut nih Bapak Ibu. Ini setiap wali kelas sebetulnya bisa menerapkan ini untuk anak-anak biar tumbuh nilai-nilai kebajikan di dalam diri mereka gitu. Kemudian setelah selesai nanti kita bisa mencetak dari nilai yang sudah terkumpul tadi. Di sini saya ada 7 nilai kebajikan yang akan disepakati oleh siswa. Kemudian dicetak, ditempel di kelas ini biar mereka selalu ingat gitu kesepakatan itu. Gitu. Memiliki nilai udah Bapak Ibu mungkin jelas penjelasan membuat keyakinan kelasnya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Monggo Bu Nur. Dalam membuat keyakinan kelas, terutama untuk yang nilai-nilai kebajikan ya, itu kalau bisa nilai kebajikan itu meliputi semua kebajikan yang kebutuhan dasar tadi. Saya sering kemarin saya ngajar itu anak kok karena saya mengajarnya itu istirahatnya itu saya 1 jam sebelum istirahat dan 1 jam setelah istirahat, maka saya labaskan gitu. Ternyata kok ada ketika kelas lain itu istirahat, ada terdengar kata-kata yang tidak pantas di sekolah. Nah, saya kepengennya itu mereka sepakati dalam keyakinan kelas itu, sehingga nilai-nilai itu meliputi semuanya ada, dan nanti dari unsur-unsur yang pokok-pokok itu setiap kelas sudah mendapatkan. Jadi ada kita memberi batas-batas nilai-nilai mana yang disepakati gitu. Mengingat waktu yang sangat sempit, tapi mohon untuk dijawab tiga-tiganya nih, karena ini sebagai umpan balik saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir di acara diseminasi budaya positif. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Bu Retno. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup, saya selaku pemandu acara Stephen Antonio mohon maaf apabila dalam pemandu acara banyak kesalahan dan kekurangan. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, Ibu Nur, maksudnya yang tadi kata-kata yang kurang pantas mungkin nanti bisa dibuat di keyakinan kelasnya masing-masing. Tidak berkata yang baik dan sopan, misalnya begitu nih. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin di peraturan sekolah juga mungkin ada. Jadi sebetulnya keyakinan kelas itu bisa mengadopsi dari peraturan sekolah, tapi disepakati ya, tata tertib sekolah nanti disepakati secara bersama, tapi diflurkan bersama siswa begitu. Sehingga nanti motivasi yang tumbuh itu adalah motivasi intrinsiknya begitu. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nur. Berikutnya ini posisi kontrol guru, sedikit lagi ya. 5 posisi kontrol guru nih. Mungkin ada yang posisinya pernah menjadi penghukum, pernah, atau ada yang pernah gitu. Pernah lah yang gitu, kadang spontan kan menghukum siswa gitu. Kemudian ada yang posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Kayak apa sih membuat merasa bersalah? Ada Bapak Ibu yang kadang kan kita begini, ya Allah, Ibu kok rasanya nih, yo langsung teman, kayak kokoyongnya nih gitu. Itu sebetulnya sudah membuat anak merasa bersalah gitu, merasa tidak berharga. Pernah gitu? Pernah ngomong betul? Ibu-ibu kepada putra-putranya di rumah mungkin pernah? Pernah, saya juga pernah, saking keselnya gitu, kayak kok ini ngangsa gitu ya, sedih, kamu kok kayak gini sih. Itu sudah membuat anak merasa bersalah Bapak Ibu. Ternyata gitu ya, ternyata saya salah melakukan itu, dan itu akan membuat anak merasa tidak berharga. Ternyata seperti itu, mungkin karena kita juga belum memahami ilmu psikologi ya. Jadi kadang-kadang spontanitas gitu. Ternyata itu jangan dilakukan nih Bapak Ibu, karena itu sangat membuat anak merasa tidak berharga begitu. Nanti insya Allah tidak akan melakukan lagi. Ya, berikutnya tadi masih sebagai teman. Nah ini Pak Anto mungkin posisi sebagai teman, bagaimana rasanya? Sepertinya saya melihat beliau itu kan sangat dekat dengan anak-anak ya. Nah ini posisinya lebih ke teman nggak Pak? Pernah dapat dari posisi guru memposisikan sebagai teman? Ada yang merasa ada ini perasaannya gimana? Ini katanya sampai muridnya minta diantar pulang gitu. Saking dekatnya ya. Nah ini Bapak Ibu, sebetulnya kita sebagai guru itu posisi sebagai teman bisa, tapi kita harus menjaga marwah kita sebagai guru. Jadi jangan sampai terlalu dekat, apalagi ini bapak-bapak dengan siswinya gitu ya. Misalnya gitu. Ya nanti Pak Yongki. Kalau Ibu Guru enggak Pak? Iya Bu Ibu, ini ternyata kita kalau memposisikan sebagai teman ya kadang melunjak itu ya, nah gitu ya, siswa itu ada minta lebih gitu. Nanti kalau pas bapak lo gitu ya, bahaya juga ini ya. Nah yang paling bagus adalah sebagai pemantau dan manajer. Jadi pemantau itu hanya sebatas memantau saja. Nah kamu sih ingat nggak peraturan sekolah kita, atau ingat kesepakatan kelas kita gitu, diingatkan. Bukan tapi posisi teman juga diperlukan, tapi ya tadi tidak terlalu dekat gitu. Yang paling bagus adalah pemantau dan manajer. Kalau manajer bedanya apa sih Bu? Misalnya gitu ya, sebagai manajer seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita mendapati anak yang melakukan kesalahan, itu kita mencoba untuk menggali pemikiran mereka untuk mengeluarkan solusinya sendiri gitu. Tadi kan ngantuk ya Bapak Ibu, contoh saya tadi kan ngantuk ya. Nah coba kalau kamu di kelas biar nggak ngantuk itu kamu harus bagaimana? Nah ini posisinya sebagai manajer, jadi tidak menyuruh, tapi
memberikan kesempatan memberi kesempatan murid untuk mencari solusi sendiri, itu yang terbaik. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan sebagai posisi sebagai manajer. Jadi anak berpikir dan akhirnya dia akan melakukan itu dengan kesadaran sendiri karena tidak disuruh sih, ya, mencari solusinya sendiri gitu. Berikutnya Bapak. Nah ini tadi sudah ya, ini penghukum. Next. Ini tidak ya, kita tidak jangan sampai menjadi posisi penghukum, ini rasa bersalah. Ini sebagai teman contohnya main TikTok bareng. Saya nggak pakai main TikTok bareng, ini juga harus hati-hati nih Bapak Ibu. Kadang Contohnya ibu guru ya. contohnya guru main TikTok sama muridnya ini kadang juga apa ya, mungkin ada hal-hal negatif yang tidak terlalu. Tapi anaknya ya kadang gampang itu tadi melunjak itu tadi ya. Nah jadi kata-kata yang terakhir saya pikir itu teman saya, ternyata enggak, terus akhirnya tidak termotivasi lagi gitu. Berikutnya tadi sudah dijelaskan gitu, pemantau ini hanya memantau saja, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau prosedurnya seperti apa gitu. Jadi maksudnya lebih mengingatkan anak terhadap kesepakatannya atau keyakinannya atau peraturan sekolah yang ada gitu misalnya. Berikutnya yang manajer tadi sudah saya jelaskan juga. Nah ini, jadi dia memberikan kesempatan murid untuk mendapatkan solusinya sendiri untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Begitu Bapak Ibu. Ada yang mau sharing mungkin tentang posisinya sebagai apa begitu? Posisi yang paling banyak dilakukan oleh Bapak Ibu mungkin sebagai nopo gitu. Pak Rika sebagai apa Pak Rika? Kalau menurut saya manajer ya, semoga nggak apa namanya kepedean ya. Tapi saya pernah menjalani itu semuanya. Sebagai penghukum ya pernah begitu. Apa namanya, terkadang menggugah hatinya biar dia merasa bersalah ya pernah begitu. Sebagai teman ya pernah begitu. Tapi lebih sering menurut saya sebagai manajer begitu. Bagus sekali ya Pak Rika sebagai manajer. Bapak Ibu semua juga posisi sebagai manajer nih. Berikutnya ini contoh kasus saja ya, ini masalah anak yang terlambat menggunakan sepatu yang harusnya hitam, dia pakai sepatu apa nih, coklat atau putih ya, ini coklat ya. Kira-kira Pak Rika kalau tarik lagi ya, siapa ya yang kasih soal? Pak Yongki tanya Pak Yongki ya. Kira-kira dari kasus itu Pak Yongki itu menghadapi siswa itu pertanyaan apa yang akan dilontarkan? Wanitanya perempuan. Ya. Sabrina. Baca dulu Bu. Ya mau silakan. Jadi Sabrina bawa langsung pakai sepatu coklat, harusnya hitam. Nanti nggak mandi. Nggak tahu. Gimana Pak? Gimana cerita Ibu? Ceritanya ini Sabrina itu kan baru bangun ya, terburu-buru ke sekolah. Ini pertanyaan Pak Joko, mandi apa tidak? Saya nggak dijelaskan di situ. Dia langsung pakai baju seragam, tapi sepatunya salah gitu, harusnya hitam. Dia pakai sepatu coklat. Nah, sampai di sekolah ini kan otomatis apa ya, ada kesiswaan kan biasanya ya. Nah ini Pak Yogi sebagai staf kesiswaan bagaimana yang seharusnya gitu. Tetap dihukum Bu. Itu persiapannya tidak maksimal. Misalkan itu kan harus dipersiapkan esok sebelumnya kan gitu. Jadi apapun itu karena kita nggak boleh standar 2 gitu ya. Jadi peraturan tetap peraturan gitu. Kalau alasannya karena terburu-buru kan alokasi waktunya atau kedisiplinan ya dalam membagi waktunya yang kurang gitu. Jadi kalau saya hukum dan hukumannya harus yang kira-kira tidak lunak nih. Kalau sekarang kan hukumannya terlalu lunak sebenarnya. Jadi kan kita kan orang yang keras. Iya, jadi sebenarnya
sebenarnya kan kalau saya sendiri gitu, kalau hukumannya lunak itu siswa yang nggak jerah gitu, karena kita hidup kan mengetahui batas sih. Kita pulang jam 9 ditempiling, terus diturunkan lagi pulangnya jadi jam 8 kalau cuma dimarahin. Nah itu seperti itu. Jadi kalau saya terkait kasus tersebut tetap saya hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi tidak ada toleransi kalau tadi karena alasannya cuma terburu-buru gitu. Begitu Bruno. Kasih aplausnya dulu buat Pak Yongki. Terima kasih Pak Yongki. Pak Yongki posisinya nanti ini berarti sebagai apa nggih? Sebagai apa? Posisi kontrolnya, tadi kan ada 5. Penghukum. Berarti posisi sebagai penghukum. Oke. Selanjutnya, nah ini bagaimana sih seharusnya kita menangani anak-anak yang melakukan pelanggaran peraturan sekolah? Ya, posisi sebagai penghukum itu bukan solusi yang terbaik. Ya, ini secara teori ya. Teori itu kan biasanya sudah diujikan gitu ya. Nah, di sini seharusnya kita melakukan segitiga restitusi. Mungkin waktu di awal karena sudah ada peraturan dari sekolah kemudian dia melanggar, konsekuensinya apa? Mungkin sudah ada di peraturan ya tetap ditegakkan ya. Tapi setelah itu, maksudnya tidak langsung dihukum di situ. Sebaiknya adalah kita melakukan 3 tahapan dari restitusi. Yang pertama, anak itu dipanggil dulu, Pak. Nih, kamu kok pakai sepatu putih? Ya, nggak langsung dihukum, Pak, tapi dipanggil dulu gitu. Nih, contohnya Pak itu pakai sepatu putih misalnya, Pak. Nih, dipanggil dulu ke ruangan yang tertutup lah. Di BK kan ada nih, dipanggil di situ. Nanti bisa ditanyakan hal-hal yang apa sih yang menyebabkan kamu kok terlambat misalnya, terus kenapa kok kamu pakai sepatu putih, alasannya apa misalnya begitu Pak. Jadi ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya dulu. Kadang kan anak takut nih, datang-datang dimarahin Pak Yogi gitu kan, deg-degan, wis malas lagi dinepol gitu kan, terus dia merasa malu juga kan kalau langsung dimarahin di situ gitu kan, teman-temannya juga mungkin melihatnya gitu. Nah ini sebaiknya tidak dilakukan, tapi udah suruh masuk dulu ke kelas nggak apa-apa Bapak Ibu, terus nanti dipanggil Pak, dipanggil khusus di ruang tertutup yang di BK itu kan bisa dilakukan nih. Kemudian ditanyakan untuk menstabilkan identitas tuh untuk menenangkan anaknya dulu. Sebetulnya ini teori psikologis ini ya. Jadi biar anaknya itu tidak takut gitu, biar mereka mau menceritakan kenapa dia melakukan sebuah kesalahan gitu. Jadi, nak kamu kok kenapa pakai sepatu putih gitu kan? Ini hari apa gitu? Hari Senin gitu misalnya gitu kan? Kan kalau kita agak ngeloloh apa sih namanya ya? Agak lunak, anaknya itu mau cerita gitu. Misalnya ini masalah sepatu putih, belum masalah-masalah yang lain. Kalau kita sudah sikapnya garang duluan, itu anak nggak mau cerita yang sesungguhnya. Mungkin sebetulnya sepatunya itu rusak loh Pak, atau sepatunya itu hilang gitu, dia asal ngambil misalnya gitu. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitasnya dulu, agar anaknya tidak takut gitu, karena takut duluan nggak mau cerita apa-apa gitu. Nah, tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini memvalidasi. Nah, kamu kan tadi udah pakai sepatu putih ya. Nah, ini validasi, menanyakan alasannya tadi. Tadi menstabilkan identitasnya. Misalnya gini, saya ini lagi ya. Nah, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Bapak juga dulu pernah loh. Pernah nggak Pak Yogi? Pernah nggak pakai sepatu melanggar aturan atau apa gitu? Pernah. Nah itu cara untuk menstabilkan identitas anak itu pertama, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan bapak loh. Bapak dulu malah lebih bejat dari kamu gitu. Misalnya gitu Pak Yogi, boleh kayak gitu. Saya lebih bandel dari kamu sebetulnya. Tapi nak gitu ya, ada pakai tapinya gitu. Tapi nak gitu ya, kamu kan sekarang lagi sebagai pelajar, bla 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 gitu lah, istilahnya begitu lah. Kemudian mau validasinya
baru menanyakan alasannya, kenapa sih gitu, kenapa sih kok kamu pakai putih, mungkin ya kadang kan kita langsung marah gitu kan, anak tidur tuh kok tidur di kelas bla 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 gitu, padahal anaknya itu bantu orang tuanya jualan di pasar, misalnya pagi-pagi nonton dulu sampai dia nggak bisa tidur atau apa gitu nih. Karena itu yang jarang kita tanyakan. Kemudian tahap yang ketiga baru menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Kan kita di kelas sudah bikin keyakinan kelas tadi nih. Nah, kesepakatan kelas kita apa? Nah, tadi kesepakatannya salah satunya menggunakan seragam sesuai peraturan sekolah. Nanti ditanya gitu. Baru setelah itu mereka membuat apa ya namanya, janji dalam dirinya sendiri untuk tidak melakukan atau tidak melanggar peraturan sekolah. Dengan cara apa? Kita bisa memberikan kayak tadi, memberi kesempatan anak untuk mencari solusinya. Kayak tadi Sabrina kan pakai putih karena buru-buru bangun. Sabrina, kalau gitu kamu biar nggak kayak gitu tuh gimana caranya gitu. Kita bisa menanyakan seperti itu. Nanti Sabrina kan berpikir, berarti aku harus bangun lebih kasih, berarti aku harus nyiapin sepatu gitu kan, ya Bapak Ibu. Nah, sebetulnya cara-cara seperti itu yang diharapkan di dalam menumbuhkan budaya positif ini. Jadi nanti semoga tidak ada lagi yang mungkin dari kesiswaan mungkin bisa kesiswaan atau BK ini kan sudah sering praktek nih. Kalau BK kan halus banget ini. Kalau BK insya Allah sudah sesuai nih Bu Cahya sama Bu Widi ini kan biasanya sudah melakukan seketika restitusi nih. Cuma bapak kayak saya, mungkin bapak ibu guru yang lain kadang lupa gitu, marah ya langsung marah gitu, tidak menanyakan alasannya terlebih dahulu gitu, dan tidak melakukan tindak lanjut. Nah ini Pak Jarwo, kalau yang tadi tidur dibiarkan sampai selesai terus besoknya dipanggil apa dibiarkan saja lagi? Besoknya masih diberi kesempatan tidur lagi. Satu kali. Biasanya malah justru dulu saya semacam menghukum anak apa ya, karena anak tidur, karena pelajaran saya jam terakhir sengaja nggak usah dibangunkan, jadi kita selesai berdoa pulang anak ditinggal, biarkan tidur terus. Kalau dulu itu hanya satu kali, terus berikutnya lagi tidur lagi juga saya biarkan lagi. Ketiga kalinya baru dilakukan proses pemanggilan, ditanyakan alasannya kenapa kamu kalau itu pelajaran saya selalu tertidur, atau apakah kelelahan otak atau karena lelah fisik gitu. Dulu kami tanyakan seperti itu Bu. Dan jawaban anak macam-macam karena kita tidak bisa menelusuri sampai sejauh mana kan itu. Jadi kadang jawabannya logis, kadang jawabannya tidak logis. Nah yang jawabannya tidak logis biasanya diberi sanksi begitu Bu. Buat Pak Jarwo ini sudah melaksanakan, sebetulnya sudah melaksanakan restitusi nih, jadi tidak langsung menghukum anak itu sebetulnya. Sebenarnya kita semua sudah melakukan restitusi sebenarnya dalam mengatasi siswa yang melanggar peraturan sekolah. Berikutnya, terakhir, ini sudah langsung saja tadi sudah langsung dijelaskan. Next lagi ini mau validasi dan seterusnya. Ini contoh kasus anak saya tadi, nggak usah Pak, langsung saja terakhir. Bapak Ibu dulu stop. Ini kemarin saya membuat segitiga restitusi nih dalam sebuah video. Selanjutnya ini dilewati saja, langsung ke ini Bapak Ibu. Kita sudah mungkin sudah paham nih dengan budaya, bagaimana kita menerapkan budaya positif. Dari apa yang saya paparkan, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terlebih dahulu untuk terakhir kalinya ini sebelum saya tutup karena waktunya sudah habis nih. Ada yang mau menanyakan Bapak Ibu tentang disiplin positif? Boleh juga, atau budaya positif? Enggak Pak, ini soalnya biar terdengar di video. Terima kasih. Ada beberapa yang ditanyakan. Yang pertama keterkaitan dengan keyakinan kelas Ibu. Untuk keyakinan kelas itu yang berhak membuat itu setiap guru mata pelajaran atau yang lain sebagai wali kelas misalkan. Kenapa? Karena sebagai guru mata pelajaran kami sudah membuat
yang namanya kesepakatan kelas itu. Nah, kesepakatan kelas kalau dilihat tadi isinya, pasti siswa ketika disuruh membuat keyakinan kelas juga ada salah satu dari apa yang sudah kita buat kesepakatan dengan siswa. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Jarwo, saya jawab singkat saja nggih. Seperti konsep tadi yang sudah saya jelaskan, perbedaan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu kesepakatan antara guru dan muridnya. Mungkin hampir semua guru itu membuat kesepakatan kelas nggih, dan murid mungkin kesepakatannya banyak banget sampai pusing gitu ya, semua guru beda misalnya gitu. Strateginya ketika membuat kesepakatan kelas itu mohon Bapak Ibu nanti menanyakan dulu, ada guru yang sudah membuat kesepakatan kelas belum? Sudah Bu, apa saja, nanti tinggal disesuaikan gitu. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti kan anak juga ingat juga kesepakatan antara guru A, guru B kan kurang lebih sama, ada sedikit berbedanya di mana mungkin diingatkan lagi ketika pembelajaran. Jadi kesepakatan kelas sebetulnya berlangsung ketika pembelajaran saja. Itu selalu dibuat kesepakatan baru. Beda dengan keyakinan kelas. Begitu Pak. Jadi kesepakatan itu ketika kita melakukan pembelajaran hari ini, besoknya bisa beda lagi gitu. Keyakinan kelas itu keyakinan yang dibuat oleh wali kelas bersama murid-murid bersama wali kelas, disepakati dan dijalankan secara terus-menerus sebagai nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di kelas tersebut. Itu. Jadi kesepakatan itu kan di awal pembelajaran kayak gitu. Itu bisa dipahami nih Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita kasih aplaus buat kita semuanya. Ada yang nambah Bu? Mau bertanya? Ya boleh nih Bapak Ibu. Minta solusinya kemarin kan saya ngajar di kelas olahraga agak siang. Terus ada 2 anak tidur, yang lainnya fokus ke pembelajaran tapi 2 anak tidur. Terus saya deketin, terus saya elus-elus ini terus saya sudah tak elus gitu, bangun, tidak bangun, terus akhirnya kan mulai sini. Akhirnya kan saya berikan solusi, sudah sana kamu cuci muka biar segar. Tapi anaknya nggak mau, tetap duduk di tempat tetapi sambil meremut gitu. Nah ini solusinya gimana Bu? Terima kasih Bu Diana. Mungkin saya juga pernah seperti ini ya. Berdasarkan apa yang sudah saya pelajari, nah ini yang memang berat Bapak Ibu. Ketika anak seperti itu udah Bu, biarkan saja dulu. Seperti kayak Pak Jarwo itu tekniknya sudah bagus ya, biarkan saja dulu nggak apa-apa. Tapi nanti dipanggil Ibu, dipanggil secara pribadi. Nanti ditanya secara baik-baik, tadi menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi tidak harus bertahap urut gitu nggih, sekondisional aja. Boleh ngacak gitu, maksudnya tidak harus menstabilkan identitas dulu. Kalau anaknya pede-pede aja nggak usah distabilkan juga nggak masalah gitu, karena anaknya nggak merasa down gitu kan ada anak yang seperti itu. Kalau anaknya down merasa gimana baru distabilkan dulu, tapi kalau enggak ya nggak usah aja, langsung tanya alasannya apa, terus bla-bla kayak sampai tadi Bu, kira-kira kamu biar nggak tidur di kelas tuh gimana Mas, nanti harus ditanyakan dulu keyakinan kelasnya dia, tanggung jawabnya dia sebagai pelajar ya. Seperti ibu BK ini biasa menangani anak seperti itu, jadi ditanya dulu alasannya, tapi harus apa ya, berdua, maksudnya dipanggil langsung dan tidak ada yang tahu istilahnya, jangan di kelas gitu. Begitu Bu, nanti insya Allah anaknya sadar Bu. Nah meskipun nanti ya mungkin perlahan gitu, nggak langsung besoknya berubah 100% ya mungkin tidak, tapi paling tidak kalau kita sering, nanti kalau dia begitu lagi boleh dipanggil lagi, kok kamu masih seperti ini, kenapa ya Mas gitu, dengan lembut lah Bu. Terus nanti mungkin karena apa, anak ini ada kebutuhan yang tidak tercukupi tadi. Ada Bapak, ya Allah, selamat siang Pak, mohon maaf saya tidak sadar.
Saya lanjut Pak, dan saya begini sampai tidak sadar. Jadi kayak gitu Ibu Juliana, jadi bisa seperti itu. Nanti kalau dia mengulangi lagi ya dipanggil lagi saja. Tapi secara itu menggunakan segitiga restitusi. Begitu Bapak Ibu, karena waktu yang sudah berakhir, sudah mepet juga ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Tapi sebelumnya 3 menit saya mohon untuk mengisi umpan balik, hanya 3 singkat saja, 3 pertanyaan ya. Saya share di ini apa ya Bapak Ibu, di grup saja ya. Mengingat waktu yang sangat sempit, tapi mohon untuk dijawab 3-tiganya nih, karena ini sebagai umpan balik saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir di acara diseminasi budaya positif. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Bu Retno. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup, saya selaku pemandu acara Stephen Antonio mohon maaf apabila dalam pemandu acara banyak kesalahan dan kekurangan. Marilah acara pada siang hari ini